Sekarang barangkali kita jelaskan terkait dengan pembicaraan Bante yang kemarin. Sama objek, tapi dengan prinsip beda atau pengamatannya beda, itu jadi beda model meditasinya. Betul. Yang tadinya hanya sekedar samatha, ketenangan batin yang dikembangkan, tapi dengan beda prinsip pengamatannya, bisa berubah jadi vipassana atau pandangan terang. Ya, jadi seperti yang juga telah disampaikan kemarin ya. Jadi satu objek itu bisa dengan nilai-nilai luhur yang disertakan di sana berbeda, itu bisa mengarah kepada samatha, bisa mengarah kepada vipassana. Ya, sebagai contoh adalah ketika kita memperhatikan keluar masuknya nafas. Ya. Kalau kita memperhatikan keluar masuknya nafas, termasuk adalah yaitu kuchisayawata ini, Ya. jadi kembung kempis perut, dan di situ hanya sekedar memperhatikan, kemudian hanya sekedar mendapatkan ketenangan karena fokus batinnya mengarah kepada objek tersebut, itu adalah samatha. Tetapi kalau kemudian dalam kita memperhatikan objek keluar masuknya nafas dengan perenungan, yang Sang Buddha menyampaikan dalam khutbahnya, yaitu salah satunya netang mama, nesohamasmi, nakmi soata. Jadi ini bukan milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai self. Jadi ada perenungan bahwa itu sebenarnya hanya sekedar fenomena, Ya. tanpa di sana ada self, itu adalah vipassana. Ya. Nah, objek yang sama dengan penyertaan pemahaman yang berbeda, itu bisa mengarah kepada kondisi batin yang berbeda. Jadi yang pertama mengarah kepada hanya sekedar ketenangan karena batin terkonsentrasi kepada objek, tidak membiarkan 5 rintangan batin menguasai batin menjadi tenang, tidak berpencar, itu adalah samatha. Tapi kalau kemudian dari objek nafas, nah seseorang melihat, memahami bahwa itu hanya sekadar nafas, itu di sana tidak ada makhluk, tidak ada diri, tidak ada self, yang adanya sekedar yaitu fenomena yang sekedar muncul dan lenyap, itu adalah vipassana. Oke. Karena apa? Karena itu membawa kepada batin di mana anggapan self itu lenyap. Maka itu disebut sebagai insight vipassana. Oh, berarti ada irisannya Bante ya? Ada irisannya ya? Maksudnya irisan? Irisannya ini sama objek, tapi dengan pengamatan yang berbeda, nilai-nilai luhur yang ditanamkan berbeda, dia akan mengarahkan kondisi batin yang berbeda batin juga. yang berbeda ya. Oke. Makanya kan seperti di dalam yaitu Anapanasati Sutta. Ya. Jadi dalam khutbah tersebut yang kita bisa melihat di Majjhima Nikaya. Ya. Nah, di sana kan disampaikan ternyata 16 tahap. Betul. Dari Anapanasati, yaitu perhatian terhadap keluar masuknya nafas, itu mengacu kepada 4 landasan perhatian. Ya. Yang mana 4 landasan perhatian di khutbah tersebut dan juga di dalam khutbah Mahasatipattana Sutta, yang tidak lain adalah Kayanupassana, Vedanupassana, Cittanupassana, dan Dhammanupassana, oleh para guru meditasi itu diidentikan dengan vipassana. Dia justru anapanasati, keluar masuknya napas, dia integratif dengan vipassana malah. Dengan vipassana. Karena apa? Mengacu kepada 4 landasan perhatian. Ya. Yang oleh para guru meditasi secara umum itu menyampaikan bahwa meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha terutama adalah vipassana, itu secara kita boleh mengatakan detail terpandu di dalam Mahasatipattana Sutta. 4 landasan perhatian. Nah, sementara 16 tahap yaitu Anapanasati, perenungan terhadap keluar masuknya nafas, oleh Sang Buddha itu dikorelasikan ke dalam 4 pertama adalah Kayanupassana, 4 selanjutnya adalah Vedanupassana, 4 selanjutnya lagi adalah Cittanupassana, dan yang terakhir adalah Dhammanupassana. Jadi vipassana. Hanya kemudian di dalam kitab terutama Visuddhimagga dijelaskan bahwasanya 3 tahap yang pertama untuk mencapai jhana. Ya, jadi enggak maksudnya yang 12 samatha ya? Ya, 12 tahap. Ya. Jadi kan menjadi 4 kelompok kan? 4 kelompok, betul. Nah, jadi 3 kelompok yang pertama itu oleh Bhante Buddhaghosa itu bisa mengarah kepada 2 hal.
Oke. Bisa samatha dan juga bisa vipassana. Oh, oke. Ya, jadi dua hal, bisa samatha dan vipassana. Jadi artinya adalah pada saat seseorang memperhatikan keluar masuknya nafas, nah, kemudian menjadi tenang, nah itu adalah samatha. Tetapi kemudian keluar dari ketenangan tersebut, kemudian merenungkan anicca, dukkha, dan anatta dari kondisi tenang yang telah ia alami sembari memperhatikan nafas, itu adalah vipassana. 12 yang pertama itu Bante ya? Betul, 12 yang pertama. Karena saya pernah baca juga di 12 pertama itu justru membimbing orang untuk mencapai jhana. Memang salah satunya. Salah satunya memang artinya memang itu juga membawa kepada pencapaian jhana. Oke. Tetapi juga itu juga bisa diarahkan kepada vipassana. Oke. Makanya kan Sang Buddha dengan jelas kan mengatakan ini adalah kayanupassana, ini vedanupassana, ini cittanupassana, yang itu adalah vipassana. Ya. Nah, sebagai contoh adalah begini. Jadi dikatakan bahwa salah satu dari yaitu tahapan di antara 12 tahap yang pertama itu adalah seseorang jadi piti padisangvedi asasi samiti sikati. Ya. Jadi sembari mengalami piti kegiuran, nah seseorang berlatih sembari untuk menghirup nafas, Ya. mengeluarkan nafas. Nah, di dalam kitab Visuddhimagga, seseorang yang mencapai piti kegiuran itu bisa jhana pertama dan juga bisa jhana kedua. Ya. Nah, orang dengan praktik meditasi mencapai jhana pertama, mencapai jhana kedua menggunakan keluar masuknya nafas. Itu samatha. Tetapi kemudian dia keluar dari pencapaian jhana tersebut, yang di situ ada piti, ada kegiurannya, kemudian ia merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Seperti metode yang lalu ya? Betul. Ketika merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, juga muncul kegiuran. Oh. Jadi perenungan tersebut juga di situ dilakukan sembari yaitu menghirup nafas, mengeluarkan nafas. Dan di situ ada kegiuran. Jadi sembari merasakan kegiuran dan juga menghirup nafas, keluar masuknya nafas, itu juga ada perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Nah, itu adalah vipassana. Nah, tetapi untuk tahap yang terakhir, 4 berikutnya oleh Visuddhimagga memang dikatakan itu khusus hanya vipassana. Vipassana. Ya, karena kan anicca nupasi, Nirodha, ya nirodha, virraga, Patinisaga. dan padinisaga kan itu memang khusus vipassana. Ya. Bukan samatha. Bante, kalau kita secara spesifik ngomong tentang 40 objek meditasi itu hanya ada di Visuddhimagga Bante ya. Sementara kalau kita baca di Tipitaka justru itu tersebar ya Bante ya. Betul, ya. Jadi kalau di Tipitaka sebenarnya tersebar. Jadi artinya bahwa Bante Buddhaghosa, Acarya Buddhaghosa itu kan menyusun Visuddhimagga. Ya. Nah, kemudian mengelompokkan jadi apa saja objek-objek meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang kemudian didaftar yang oleh Bante Buddhaghosa akhirnya diputuskan bahwa 40 objek meditasi ini adalah samatha. Oh, bukan Ya. istilah kamatthana itu bukannya? Ya, sebenarnya kamadhana. Ya. Kamadhana kan artinya kan kalau kita melihat Tempat dari bekerja. tempat bekerja kan ya, kamadhana kan. Tempat the work meditasi of place, lebarnya, ya. The work of place kan, Ya. the place of working toh. Ya. Artinya tempat di mana batin itu bekerja dalam pengembangan batin kan. Ya. Itu kamadhana. Nah, itu objek meditasi. Tetapi memang 40 objek ini memang di dalam Visuddhimagga itu memang mengarah kepada yaitu samatha. Hanya ketenangan batin Samatha. semata ya Bante. Karena kan begini, jadi Visuddhimagga itu kan sebenarnya kan penjelasan detail berkenaan dengan 7 tahap pemurnian kan. Betul. Jadi Satta Visuddhi, yaitu Sila Visuddhi dan Citta Citta Visuddhi yang kedua. Nah, kalau kita memperhatikan Citta Visuddhi, pemurnian batin, ini mengacu kepada samatha. Ya, harus mencapai jhana keempat. Betul. Nah, mulai masuk ke dalam vipassana adalah dari yang 3, Titi Visuddhi, Ya. sampai Jnana Dasana Visuddhi. Ya. Nah, itu adalah memang mengacu kepada vipassana. Maka 40 objek meditasi ini itu dimasukkan ke dalam Citta Visuddhi. Nah, sehingga asumsinya adalah itu adalah objek samatha.
Nah, ini menarik Bante, Iya. karena di luar sana sekarang orang hanya tahu meditasi itu dengan keluar masukin napas, metode cinta kasih, pemaafan dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada 40 objek meditasi yang disebut sebagai tempat bekerjanya batin. Betul. Yang itu bisa kalau kita pecah dan kita analisa. Itu ada yang untuk mengarahkan kita untuk tenang batinnya, ada yang mengarahkan kita untuk pandangannya menjadi lebih terang. Ya, menjadi lebih bijaksana gitu. Muncul betul. insight. Betul. Oke, itu dari 40 itu gimana Bante pembagian atau diklasifikasikannya? Contohnya kasina yang sebagai yang pertama. Iya. Kalau saya perhatikan untuk kasina memang lebih mengacu kepada ketenangan. Ya. Untuk 10 kasina ya, mengacu kepada ketenangan. Karena kan itu adalah objek materi. Objek materi yang memang tujuannya adalah untuk pencapaian jana. Ya, jadi terutama adalah pencapaian dari 4 rupa jana. Itu adalah objek kasina. Dan itu adalah memang betul-betul ketenangan. Karena kan kita kan dalam mempraktikkan objek kasina itu kan betul-betul kita harus fokus dengan objek tersebut. Sebagai contoh adalah kita menggunakan objek tanah misalnya. Kasina tanah Ya, gitu kasina ya. tanah. Objek tanah ya. Atau patawi kasina kan. Ya. Itu kan memang medianya adalah tanah itu sendiri. Ya. Jadi tanah dimasukkan di dalam Seperti lempengan seperti gitu ya. lempengan atau seperti misalnya menggunakan piring gitu kan menjadi bulat atau segi 4, kemudian dikasih tanah yang bersih dari kotoran, Ya, rumput segala macam. rumput dari segala macam, dan tanahnya juga kalau ya sebaiknya adalah yang warnanya sama. Kalau di kitab Visuddhimagga adalah yang warnanya seperti lumpur sungai Gangga, ada kemerah-merahannya begitu kan. Iya. Itu dijadikan sebagai objek meditasi yang mana dalam latihannya adalah kita itu melihat tanah tersebut. Kita lihat tentu tidak terlalu jauh, kita lihat juga tidak terlalu dekat. Mengapa kalau terlalu jauh? Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas untuk mendapatkan persepsinya kan, gambarannya. Tapi kalau terlalu dekat juga bahaya, karena apa? Kita melihat sampai detailnya sekali. Sedangkan yang kita butuhkan adalah sekedar persepsi tanah saja. Nah, itu yang kemudian kita lihat, kemudian kita bayangkan, dan betul-betul batin kita itu diarahkan untuk terkonsentrasi kepada gambar tanah yang kita persepsikan. Nah, ini adalah untuk apa? Sekedar untuk ketenangan. Di situ tidak ada perenungan anicca dukkha anatta. Nah, karena tidak ada perenungan anicca dukkha dan anatta dan hanya sekedar ketenangan, itu disebut sebagai samatha. Hanya kemudian kalau seseorang keluar dari pencapaian yang diperoleh melalui patawi kasina atau kasina, artinya keluar dari pencapaian jana, kemudian merenungkan tentang kebahagiaan jana juga sifatnya anicca, dukkha dan anatta, nah itu baru kemudian menjadi vipassana. Berarti ibaratnya kasina itu bisa dilatih untuk jadi kendaraannya, merenungkannya tidak kekal ya. Betul, begitu. itu hanya kendaraan saja. Ya. Tapi tidak secara langsung sebagai vipassana. Oke. Ya, jadi itu memang mengarah kepada samatha, tapi harus ketika keluar dari samatha, dari kebahagiaan karena jana, kan merenungkan kembali apa yang telah terjadi tadi. Ya. Oh, tadi mengalami ada kegiuran, ada kebahagiaan, ada konsentrasi, kemudian direnungkan, itu semua juga tidak kekal. Itu semua juga sifatnya dukkha penderitaan. Bahkan kalau saya mulai mengatakan jana itu sendiri juga harus direnungkan. Aniccato, Ya. dukkhato, anattato, sunnyato, Ya. abadato, bahkan parato, salato. Jana itu harus dilihat sebagai tidak kekal, sebagai dukkha penderitaan, sebagai tanpa diri, sebagai kosong, sebagai penyakit. Abadato, dan juga sebagai duri atau sebagai pisau, salato, bahkan sebagai yang bukan milik parato, alien. Ada yang menerjemahkan alien karena para kan yang lain kan, kayak stranger gitu, asing. Ya, like asing ya, seperti stranger seperti itu. Nah, artinya adalah bahwa perenungan demikian itu yang disebut sebagai vipassana. Nah, selain kasina kan juga seperti yang lainnya adalah 4 Brahma Vihara. Iya, 4 Brahma Vihara adalah sifat batin yang tidak terbatas bilangnya. Kayak meta, betul, karuna, meta, itu kan. karuna, mudita, itu pun juga sebenarnya hanya samatha. Itu bukan vipassana. Sekalipun dibilang katanya bisa mereduksi kebencian. Walaupun bisa mereduksi kebencian dalam artian ketika batin seseorang betul-betul diisi dengan cinta kasih atau dengan compassion, karuna. Nah, ketika batin betul-betul diisi dengan itu memang tidak ada kebencian.
tidak ada kebencian. Tetapi ketika cinta kasihnya lenyap, kasih sayangnya lenyap, atau loving kindness and compassion disappear, nah di situ kemudian memungkinkan untuk muncul kebencian lagi karena belum tercabut. Betul, betul. Nah, sehingga 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha itu bagian dari samatha. Mengapa samatha? Karena objeknya itu sebenarnya adalah makhluk. Ya, kemarin Bante udah jelaskan itu Iya, adalah betul. makhluk kan? Makhluk objeknya. Hanya nilai luhur yang dimasukkan itu adalah semoga saya berbahagia. Termasuk makhluk itu juga. Semoga makhluk lain berbahagia. Tetapi persepsi atau gambaran batin yang kita arahkan adalah gambar makhluk. Ya. Di situ anggapan, gagasan, keberadaan makhluk, keberadaan diri itu masih ada. Bante, Tetapi ya nilai luhurnya memang itu yang paling penting. Bante boleh nggak saya asumsikan bahwasanya kalau orang yang melatih ketenangan batin itu dia melihat suatu objek itu sebagai sesuatu yang solid. Iya, Sementara betul. kalau misalnya dia berwipasana, dia justru memecah-mecah yang Disintegrated. solid itu Iya, betul. sebagai sesuatu yang parsial. Parsial yang muncul dan lenyap. Memang begitu. Oh, itu bedanya Bante. Bedanya betul. Jadi kalau hanya sekedar samatha ketenangan yang dilihat kan solid, seperti stabil kan. Oh. Seperti bertahan kan. Ya. Nah, tetapi ketika seseorang menggunakan vipassana, nah seseorang ini melihatnya sebagai sesuatu yang tidak kekal. Tetapi ingat, seorang arahanta tidak demikian. Gimana? Nah, ini ada satu pernyataan. Kenapa makhluk-makhluk lain ketika ada seorang biku yang telah mencapai arahanta dan mencapai jhana itu tidak bisa melihat Ya. objeknya apa? Orang mencapai jhana tanpa berpegang pada objek itu arahanta. Orang Hebat mencapai jhana tidak memegang objek itu arahanta. Hebat kan? Iya. Karena apa? Seorang arahanta kan sudah tidak terpaku dengan dengan objek kan, sudah tidak memegang, tidak melekati apapun yang menjadi fenomena. Apapun fenomena tidak dilekati. Iya. Sehingga apa? Walaupun seorang arahanta itu mencapai jhana, bahkan tidak ada satupun objek yang dilekati. Sampai bahkan dikatakan seorang dewa, seorang brahmana tidak bisa melihat objeknya apa. Oke. Nah, tapi kalau orang biasa kan masih butuh objek untuk bisa berpegangan. Supaya bertahan kan. Oke. Bante, kembali kepada 40 objek tadi. Berarti yang seperti model-modelnya adalah objeknya itu materi. Apapun ya, yang materi ya. Seperti warna, dari putih, kuning, biru, merah. Kemudian seperti materi benda-benda kayak tanah, udara, api begitu. Itu berarti dia dilihatnya sebagai sesuatu yang solid. Karena memang dilihatnya untuk melatih ketenangan batin ya. Ya kalau seseorang melihatnya sebagai solid ya memang solid. Dan itu adalah untuk ketenangan batin. Tapi kan ketika seseorang kemudian shifting dari melihat objek tersebut sebagai sesuatu yang solid, kemudian melihat objek itu sebagai sesuatu yang tidak kekal, kan artinya objeknya sama, tetapi cara melihatnya bisa berbeda, dan itu menjadi vipassana. Oke. Artinya solid dilihat jadi nggak integrasi ya. Iya. Jadi non integrated ya. Iya betul. Tapi begitu dilihat dari sisi anicanya, tidak kekalnya, ya artinya sudah masuk ke dalam ranah vipassana. Oh, oke. Berarti batasannya di situ Bante ya. Betul. Bante, kalau misalnya yang paling irisannya nih yang paling sulit dibedakan itu kan adalah yang berkaitan dengan anusati perenungan kan. Iya. Karena di antara yang lain-lain mungkin gampang lah ya, karena dia kan seperti reciting, seperti katakanlah Buddhanusati, Dhammanusati dan Itu sebagainya. memang ada perenungan gitu ya. Ya reciting aja kan, Betul. hanya merenungkan kualitas Buddha seperti apa. Tapi yang paling saya rasakan sulit dibedakan adalah Kayagatanusati, yaitu adalah body scanning yang sekarang banyak dikembangkan, Kayagatasati, dan satu lagi adalah Anapanasati, breathe in and breathe out. Itu gimana Bante? Bedakan antara dia adalah melatih ketenangan batin, dia melatih pandangan terangnya atau vipassana. Ya sebenarnya kalau yang di Kayagatasati kemudian Anapanasati yang bisa diartikan sebagai perhatian sati ya, perhatian terhadap keluar masuknya nafas, kemudian Kayagatasati, perhatian terhadap jasmani atau mindfulness that has gone to the body. Ya.
Jadi kan perhatian yang Diarahkan kepada tubuh. mengarah kepada jasmani. Kenapa kok di situ juga dikatakan sebagai perenungan anusati? Ya karena sebenarnya kan juga ada perenungan juga. Karena ketika kita memperhatikan kan juga ada perenungan juga terhadap jasmani. Ada perenungan juga terhadap yaitu nafas. Walaupun perenungan tersebut tidak diucapkan, seperti ketika kita misalnya menggunakan Buddha Nusati, kita merenungkan kualitas Sang Buddha dengan yaitu ucapan-ucapan dalam batin. Tetapi sebenarnya ketika ada perhatian terhadap yaitu nafas, ada perhatian terhadap jasmani, kan ada semacam perenungan terhadap jasmani ataupun nafas. Maka itu masuk ke dalam kategori yaitu anusati. Hanya saja kalau perenungan terhadap yaitu Buddha, Dhamma dan Sangha, terhadap caga, kedermawanan, terhadap dewata yaitu ya dewa, dan juga terhadap sila, moralitas, itu dikatakan hanya itu, dan itu adalah samata karena kan objeknya juga manusia kan, Buddha juga manusia kan, masih ada sifat-sifat manusianya gitu kan, self gitu, dan itu adalah samata, dan selain itu juga hanya membawa kepada yang disebut upacara samadhi, ya konsentrasi yang dekat dengan yang mendalam itu ya, mendalam dengan ya dekat dengan jana lah gampangnya gitu kan, tapi belum jana. Sementara kalau anapanasati dan kayagata sati itu bisa mencapai jana, membawa kepada pencapaian jana. Sampai jana 4 bahkan. Jana 4. Sampai jana 4. Dan selain itu juga bisa diarahkan kepada vipassana dengan objek yang sama. Itu yang membedakan. Tetapi kenapa kok bisa itu dimasukkan ke dalam anusati? Memang mau tidak mau tetap ada perenungan di sana. Memperhatikan jasmani. Dan apalagi kalau kita melihat dari kayagata sati sendiri kan sebenarnya kan di sana kan banyak sekali kan. Betul. Jadi tidak hanya, bahkan anapana saja masuk ke dalam kayagata sati. Betul. Ya kan? Iya, napas utamanya. Nafas itu kan. Nah, selain itu juga ada yaitu perenungan terhadap 32 bagian tubuh. Betul, 32 bagian tubuh. Kan ada perenungan juga kan. Tidak sebagai asubha, sebagai yang menjijikan. Dan bahkan termasuk adalah melihat jasmani sebagai yaitu empat mahabuta. Ya, 4 mahabuta. 4 unsur yang besar. 4 unsur, dan itu dibutuhkan sebuah perenungan juga. Untuk bisa membagi-bagi di dalam meditasi. Berarti itu analisa batinnya aktif banget. Menganalisa batin. Ya maksudnya menganalisa jasmani dengan batin. Ya, itu aktif ya. Aktif sekali. Oke, karena memang saya lihat nih ya, 2 komponen atau katakanlah 2 aspek model meditasi ini, atau katakanlah objek meditasi ini ada di Sutta Majjhima Nikaya yang bersebelahan. Betul. Setelah anapanasati, kayagata sati kan. Pokoknya 118 atau 117 dengan 119. Betul, ya. Ya. Berarti ini adalah tidak seperti yang di luar sana Bante ya, yang hanya body scanning hanya untuk tenang, tapi juga bisa diarahkan untuk mengarah pada pandangan terang. Oh iya, justru kalau di anapanasati sebagai contoh itu kan, itu tidak hanya di dalam anapanasati sutta, tapi di anapanasati sangyutta itu kan banyak penjelasan tentang yaitu objek meditasi keluar masuknya nafas. Yang itu mengarah kepada bahkan panca abinya, 5 abinya, dan juga mengarah kepada asawakaya nyana. Dan juga dikatakan pula orang yang memperhatikan anapanasati bahkan bisa tahu ketika nafas terakhirnya itu terjadi, atau dengan kata lain ketika mau meninggal dunia. Tahu seperti itu ya. Seperti itu. Kan banyak kan, jadi artinya mempunyai manfaat yang begitu banyak. Tapi yang terpenting adalah anapanasati ini membawa kepada pencapaian arahanchip. Dan itu apa? Vipassana. Dan tidak hanya anapanasati, bahkan kayagata sati juga sama. Kalau kita membaca di dalam sutanya itu kan, itu di sana banyak sekali manfaatnya kan, banyak sekali, dan salah satunya adalah pembebasan, pencapaian kesucian arahanta dengan praktek kayagata sati. Jadi perhatian yang tertuju pada jasmani. Berarti Bante bukan asumsi tapi jawaban dari Dr. Jon Kabat-Zinn juga itu memang benar ya. Bahwasanya pernah ditanya oleh Dalai Lama, lah kamu ngajar meditasi di Barat untuk pendekatan MBSR itu adalah untuk stress reduction menggunakan anapana itu, napas. Itu apa dasarnya? Nah dia mengakui memang Bante, saya hanya mengambil sedikit pengetahuan dari apa yang diajarkan oleh Buddha tentang anapana itu.
Padahal sementara kayak Gata Sati, body scanning dan Anapana atau breathe in breathe out itu bukan hanya untuk mengatasi Ketenangan, stres, betul. bukan hanya untuk mengatasi Betul. stres dan ketenangan batin Bante Iya. ya, tapi bisa mengarahkan pada orang mencapai kesucian. Kesucian. Wow. Tidak hanya stres saja yang sifatnya kasar yang lenyap, bahkan yang halus sekalipun, kotoran batin yang halus sekalipun itu juga bisa lenyap dengan meditasi Anapana ataupun Kaya Gata. Oke, Bante, ini adalah topik yang harus kita bahas secara spesifik nanti di dalam betul. satu sesi. Dan saya akan lompat kepada yang dua terakhir. Dan ini kayaknya penting sekali. Karena dua yang terakhir ini adalah akhir patikulasannya. Karena seakan-akan itu adalah objek samata untuk melatih ketenangan batin aja. Tapi di situ ada analisa loh Bante. Oh iya, betul. Analisa terhadap makanan yang menjijikan. Betul. Dan satu lagi adalah catu dhatu wathana. Betul, ya. 4 unsur dari tubuh kita ini dianalisa kan. Betul. Itu gimana Bante? Itu juga sama seperti Kaya Gata Sati dan Anapanasati atau memang dia hanya samata aja? Memang kalau kita lihat di dalam itu Visuddhimagga itu memang seakan-akan itu mengarah kepada samatha, Ya. mengarah kepada ketenangan. Tetapi kalau kita perhatikan dari cara praktiknya, cara pengembangannya, sebenarnya kan juga mengarah kepada vipassana. Iya kan, analisanya aktif di situ. Iya, ada analisa. Ya, sebenarnya kalau analisa tidak harus vipassana juga sih sebenarnya Iya. sih. Ketika analisa itu membawa kepada ketenangan juga itu sebagai samatha. Yang Hanya disebut saja- bicara Bante ya. Betul, bicara itu kan itu atau vitaka itu kan, vitaka dan bicara itu kan sebenarnya analisa kan, Ya. analisa batin. Yang itu juga bisa membawa kepada ketenangan. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi di sini adalah dalam kita memperhatikan yaitu catu dhatu wawathana Ya. atau menganalisa 4 unsur jasmani. Di situ kan membawa seseorang untuk melihat, oh ternyata jasmani ini hanya sekedar fenomena. Di situ tidak ditemukan makhluk. Di situ hanya sekedar sesuatu yang tidak kekal. Dan ini akan membawa kepada lenyapnya gagasan aku, self. Itulah kenapa kalau Samira mungkin pernah membaca Sutta King Suko Pama Ya, Sutta. pernah. Ya kan, khotbah perumpamaan Penjaga. ya pohon King Suka. Oh iya, iya yang Ya. iya betul. Betul kan? Nah di sana kan ada seorang bante kan, Ya. yang bertanya kepada biku lain. Dengan cara apa mencapai kesucian? Betul. Dengan cara apa? Karena kan konon kabarnya ini orang telah mencapai kesucian arahanta kan. Ya. Kemudian ditanya, dengan cara apa Anda mencapai kesucian? Atau mendapatkan pengetahuan yang begitu murni, yang artinya adalah kesucian, arahanship. Dia mengatakan, dengan cara memahami 4 unsur jasmani. Ya. Vipassana kan? Ya. Kemudian karena tidak puas datang ke orang lain. Survei kan? lagi Dia kepada survei yang lagi lain. ke biku lain. Mengatakan dengan memahami pancakanda. 5 gugusan 5 kehidupan gugusan kehidupan. Dengan memahami salayatana. 6 landasan indra. 6 landasan indra. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahkan dengan memahami catu dhatu, yaitu 4 unsur jasmani kita pun membawa kepada kesucian arahanship. Dan itu diakui oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan setelah ditanya oleh biku ini, mengatakan semuanya benar. Orang mencapai kesucian dengan memahami 4 unsur jasmani, bisa memahami yaitu 6 landasan indra, bisa memahami pancakanda, bisa memahami 3 jenis perasaan, semuanya benar. Nah artinya adalah catu dhatu wawathana pun bisa diarahkan untuk membawa kepada pembebasan, yang itu adalah vipassana. Oke. Dan ahara padikula sanyi juga sama. Persepsi menjijikan tentang makanan. Persepsi menjijikan di dalam makanan. Ya. Itu kan memang kalau hanya sekedar untuk melepaskan raga, nafsu ragawi, yaitu memang samatha. Ya kan? Ya. Karena kan ini kan mengacu kepada agar pikiran kita itu tidak terseret oleh Rintangan batin. rintangan batin yang sifatnya adalah nafsu ragawi kan, karena Ya. kan melihat makan sebagai yang enak, yang menyenangkan dan sebagainya kan. Nah kalau hanya mengarah kepada itu memang samatha, itu ketenangan. Hanya sifatnya restrain ya, hanya Iya. menghindari ya. Restraining, kemudian supaya batin tidak menjadi greedy, menjadi serakah Iya, dengan iya, iya. makanan. Yang nanti itu juga akan membawa kepada ya pemahaman juga bahwa jasmani juga tidak perlu diserakahi gitu kan, karena Iya. menjijikan juga.
Karena kan dalam perenungannya juga, oh ternyata makanan ini yang awalnya itu indah, awalnya itu menarik, begitu disentuh oleh jasmani Jadi kotor. menjadi kotor kan. Apalagi kalau sudah masuk ke mulut lebih kotor lagi kan. Kena liur ya. Kena liur lebih kotor lagi kan. Sudah dikunyah-kunyah lebih kotor lagi kan. Masuk ke perut lebih kotor lagi, apalagi kalau sudah keluar. Jadi tinja. Jadi tinja, kotor kan. Iya. Artinya merenungkan sifat menjijikan di dalam makanan juga merenungkan jasmani yang menjijikan. Iya. Itu untuk melenyapkan nafsu ragawi. Ya memang kalau hanya sekedar itu adalah samata. Tetapi kalau kemudian membawa batin seseorang, ya tadi melihat segalanya bukan sebagai diri, bukan sebagai self, itu hanya sekedar fenomena dengan objek yang sama, yaitu membawa kepada pandangan terang. Iya. Vipassana. Wow. Jadi tergantung pada mindset kita, mindset pikiran kita. Berarti benar Bante ya, 40 kamatana atau tempat batin bekerja itu bukan hanya sekadar untuk melatih ketenangan batin. Tidak. Tapi bisa mengarahkan kita atau membimbing kita untuk leading to liberation kan? Betul, bisa. Iya. Oke, saya pikir udah terbahas Bante. Nanti iya. adalah waktu-waktu yang khusus kita akan bahas masing-masing klasifikasi atau kelompok daripada objek-objek ini Bante. Iya, baik, siap. Oke, terima kasih Bante. Iya, baik, ya. Ya.